Nah, lewat pidato Milad Partai Umat yang sangat singkat ini, saya ingin membuat rekomendasi untuk rezim Jokowi Luhut. Waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan, Pak Jokowi, ya, cobalah jangan nambah utang lagi. Dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi melayani kepentingan asing. Jokowi secepatnya membuat pernyataan yang jelas, lugas, tegas dan terdinas bahwa Anda, Om Jokowi, Saudara Jokowi, ya, Pak D, ya, secara mutlak akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, persis seperti perintah konstitusi. Kalau main ya boleh, tapi Anda akan menghadapi masyarakat sipil yang sudah tidak tahan lagi. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut waktu masa jabatan Presiden Joko Widodo tinggal 30 bulan lagi. Karena itu Amin Rais membuat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintahan Jokowi. Menurut Amin Rais, jabatan Jokowi tidak lama lagi selesai. Ia meminta Jokowi membuat pernyataan yang tegas untuk meletakkan jabatan pada 20 Oktober 2024 sesuai perintah konstitusi. Kalau mau main-main ya boleh, tapi ya Anda akan menghadapi masyarakat sipil yang sudah tidak tahan lagi, ucap Amin Rais dari channel Amin Rais Official. Amin Rais juga menyinggung soal proyek pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dia mendesak Jokowi menghentikan proyek itu, alasannya dana pembangunan proyek tersebut cekak, sehingga lebih baik dihentikan dulu. Jangan nekat, ojo izin mundur. Ini bahasanya Pak Jokowi orang Solo. Izin mundur itu malu untuk mundur, ujar Amin Rais. Dia juga menyebut jabatan Jokowi tinggal 30 bulan lagi. IKN yang cekak dana sebaiknya dihentikan dulu. Jangan nekat, jangan izin mundur. Ini bahasanya Pak Jokowi orang Solo. Izin mundur itu ya malu untuk mundur. Karena jabatan Jokowi tinggal sebentar lagi usai, diharapkan Pak Jokowi jangan menambah utang lagi, imbuh Amin Rais. Sebelumnya, mantan Ketua MPR RI Amin Rais mendorong mahasiswa untuk melakukan demo setiap akhir pekan. Amin Rais menginginkan mahasiswa berdemo untuk menyuarakan penolakan wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Sebelumnya diberitakan Amin Rais mengingatkan Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk meletakkan jabatannya pada Oktober 2024. Saksikan supaya semua orang yang masih berusaha melakukan perpanjangan periode ketiga jabatan presiden segera dihentikan secara mutlak. Alasan bahwa demokrasi membolehkan MPR melakukan amandemen ini dan itu sesungguhnya hanyalah dalih-dalih murah. Mereka sedang merobohkan bangunan demokrasi kita yang masih tersisa, itu pun sudah sangat keropos saat ini. Duet Jokowi Luhut yang saat ini menjadi simbol dan substansi rejim yang berkuasa saat ini, bahwa sesungguhnya harus berakhir pada Oktober 2024. Kata Amin dikutip dari video yang diunggah di akun YouTube Amin Rais Official.
Dalam video itu, Amin mengkritik keras wacana memperpanjang masa jabatan Presiden 3 periode. Amin menekankan pemimpin yang baik seharusnya mengetahui kapan harus mundur. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa Presiden hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu juga menegaskan cara-cara yang digunakan oleh Orde Baru untuk memperpanjang kekuasaan semestinya tidak boleh lagi digunakan. Kita masih terngiang-ngiang bagaimana kita kadang-kadang dibodohi. Saya juga ditekan, diancam, dan lain-lain untuk mengabulkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, termasuk kriminal, termasuk political crime, ujar Amin. Nah, daripada saya bicara dalam rangka yang membayangkan orang atau oknum tertentu, lebih baik saya landing saja ke realitas politik kita sekarang ini, yaitu duet Jokowi-Luhut ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini. Itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Jadi setelah itu tidak boleh lagi ya, dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai macam cara sebutan tekad ala Orde Baru dulu ya. Kita masih terngiang-ngiang ya, bagaimana rakyat kita kadang-kadang dibodohin ya, tapi juga ditekan, diancam dan lain-lain ya, untuk mengegulkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, crime ya, termasuk kriminal ya, termasuk political crime. Nah, karena itu ini saya ingatkan ya, bahwa mengapa rezim Jokowi-Luhut sekarang ini karena ambisi kekuasaan itu menjadi ya sebuah rezim paranoid. Jadi menjadi paranoid rezim di mana cirinya adalah merasa tidak pernah secure, nggak pernah aman ya. Kemudian cara menutupi kelemahannya itu dengan menggertak, dengan mengancam, dengan kerah massa yang sangat masif, bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini. Jadi saya kasihan terus terang ya melihat keadaan kita sekarang ini, dikerahkan seluruh lurah dari seantero Indonesia, nanti mungkin juga asosiasi tertentu, kemudian nanti eksponen bangsa, petani, ya, nelayan, ya, buruh, pegawai negeri, ya, kemudian mungkin pensiunan ini, pensiunan itu dan lain-lain. Tetapi ini saya kira sebuah cara yang kosong substansi. Sekian dulu, saya mohon maaf bila pendapat saya yang belakangan ini menyinggung beberapa pihak yang punya penilaian berbeda. Saya tetap hormat perlunya dissenting opinion Kansler Negara yang sesuai kesadarannya, masih percaya dan demokrasi dengan plus dan minusnya.